Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 22. Sudah cukup luka yang dia torehkan. Terus ini bagaimana? Aku bisa kehilangan pekerjaanku kalau uang itu nggak ada hari ini. Pak Priambodo sebenarnya sudah mengetahui kalau Marisa bukanlah pemilik butik. Kamu minta toleransi saja sama bos kamu itu. Bilang aja Tania sedang sakit dan kamu butuh uang untuk berobat. Marisa berpikir kemudian membenarkan saran dari Pak Priambodo. Mbak, cariin tahun yang ngumpet di sini. Marisa yang masih bertelepon dengan Pak Priambodo tersentak. Ia mendelik tajam pada karyawan itu. Ada apa sih? Ganggu banget. Ye, galak amat. Tuh, 2 orang yang datang tempo hari, datang lagi, jawab karyawan itu ketus. Sebenarnya sudah lama karyawan butik Alma itu tidak menyukai sosok Marisa. Namun karena Alma mempercayakan butik pada Marisa, mereka pun terpaksa menerima. Meskipun mereka terkadang bersikap ketus karena sikap Marisa yang sok bosi. Apa? Mata Marisa terbelalak. Ia pikir setelah perdebatan mereka malam itu, Nurlela dan Elena takkan lagi menginjakkan kakinya di butik. Tapi nyatanya, Marisa kesal. Ia melirik ponselnya yang ternyata panggilan sudah ditutup sepihak oleh Pak Priambodo. Dengan dada yang bergemuruh kesal, Marisa hendak menemui mertua dan kakak iparnya itu. Namun belum sempat menemui mereka, perutnya tiba-tiba sakit. Sial, Marisa pun segera melipir menuju ke kamar mandi. Sementara di luar sana, mata Nurlela dan Elena sedang berbinar saat melihat gaun rancangan terbaru di butik itu. Tangan keduanya refleks terangkat dan mengusap gaun yang bahannya terasa begitu halus di telapak tangannya. Ya ampun, Len, gaun ini bagus banget. Mama benar, aku mau gaun yang ini. Mama mau yang ini. Saat sedang sibuk milih gaun, di luar sana masuk 2 buah mobil mewah. Dari dalam keduanya, keluar 2 perempuan cantik. Mereka pun berjalan menuju pintu masuk dan membukanya. Dengan anggun, mereka berjalan masuk ke dalam butik. Mereka berjalan sambil berbincang. Yaya dan Alma masuk ke butik sambil berbincang. Sesekali Yaya tertawa sambil menutup mulutnya. Ada aja kamu, Al. Mbak, kita liburan bareng yuk. Kebetulan minggu depan aku libur kuliah. Wah, lihat aja ya, Al. Bukannya nggak mau, Mbak aja baru berapa hari lo pulang kemari. Ah, Mbak Yaya itu, kan, bos. Serahin aja tugas sama karyawan. Apalagi ada Mbak Alifah juga, kan. Kita lihat aja entar, ya. Entar Mbak kabarin bisa enggaknya. Oke, sip. Saat berjalan menuju ruangan Alma, mata keduanya sontak membulat. Terlebih Yaya, iya benar terkejut melihat 2 sosok dari masa lalunya itu. Kebetulan saat Yaya menikah, Alma tidak hadir sebab ia sedang ada kepentingan yang tak bisa ditinggalkan.
Yaya, Pekik Nurlela terkejut melihat keberadaan Yaya. Pucuk dicinta ulam pun tiba, ucap Elena yang tak kalah girang dari Nurlela. Yaya, kamu di sini? Pasti kamu mau belanja ya? Nurlela melirik Alma di samping Yaya. Sosoknya yang muda dan elegan. Mereka yakin kalau Alma orang kaya. Nurlela semakin menyesal sudah melepaskan menantu sepotensial Yaya. Bahkan circle-nya saja tidak main-main. Yaya tersenyum tipis. Apa kabar, Tante? Ah, Mama tidak baik. Baik saja semenjak kepergian kamu. Nurlela memasang wajah sendu membuat Yaya mengerutkan kening. Iya, Mama menyesal sudah bersikap tidak baik padamu. Maafkan Mama ya. Ya, kamu mau kan maafin Mama? Mbak juga, ya, maafin Mbak sudah bersikap kurang baik padamu. Jujur Mbak nggak bermaksud seperti itu, timpal Elena. Yaya tak tahu harus bereaksi bagaimana. Ia tersenyum tipis kemudian menjawab. Iya, Mbak. Yaya udah maafin kok. Meskipun sebenarnya ia belum benar ridho atas perlakuan mereka di masa lalu. Tapi tak ada salahnya memaafkan, bukan? Itu yang ada di pikiran Yaya. Alma yang tak ingin ikut campur urusan pribadi Yaya pun memilih melipir ke gaun yang dipajang. Ia di sana sambil memeriksa gaun yang baru saja pegang Nurlela dan Elena. Ah, syukurlah. Kalau begitu, kamu mau kan kembali dengan Rian? Kamu tahu, semenjak berpisah dengan kamu, Rian jadi uringan. Dia sedih. Kau tahu, sebenarnya Rian menikahi Marisa itu bukan karena cinta, melainkan hanya karena rasa tanggung jawab saja. Nurlela berujar tanpa rasa bersalah. Apa yang Mama katakan benar, iya. Bahkan sekarang keduanya sering bertengkar. Kalau kamu mau, Mama sama Mbak akan sangat mendukung sekali kau kembali dengan Rian. Mbak dan Mama pasti akan membantu. Kau mau kan kembali dengan Rian? Iya. Elena memegang tangan Yaya dan menatapnya penuh harap. Jelas saja Yaya terkesima dengan ucapan mantan ibu mertua dan kakak iparnya itu. Maksud Mama, Ceka, Nurlela berdecak. Mama tahu, kamu masih sakit hati dengan sikap Mama tempo lalu. Tapi Mama janji kalau kamu kembali dengan Rian. Mama akan memperlakukan kamu dengan baik. Kalau perlu Mama akan membuat Rian menceraikan Marisa. Kau mau kan kembali menjadi menantu Mama? Mata Yaya mengerjap, lalu ia terkekeh geli. Tante nggak salah, meskipun Nurlela berkali-kali menyebutkan dirinya dengan kata Mama. Tapi Yaya enggan memanggil wanita paruh baya itu dengan sebutan Mama lagi. Baginya hubungan mereka sudah berakhir. Tak pernah sedikit pun terbesit dalam hatinya untuk kembali pada Andrian. Mau mereka membujuk sampai bersujud dan menangis darah pun, hal itu takkan mungkin terjadi. Pintu hatinya sudah tertutup rapat. Hatinya sudah kadung luka. Luka yang bahkan rasa sakitnya belum sembuh hingga sekarang. Lalu mereka menginginkan ia kembali pada si pembuat luka? Ah, Yaya tidak sebutin itu pada Andrian.
Sehingga hanya dengan bujukan seperti ini saja membuat luluh dan mau kembali. Itu takkan mungkin terjadi. Enggaklah, ya, Mama dan Mbak serius. Yaya kembali terkekeh. Seandainya ini bukan di tempat umum, mungkin ia takkan segan tergelak kencang. Duh, maaf, Tan, Mbak, Yaya jadi ketawa. Tapi jujur, Yaya geli sendiri mendengar perkataan kalian barusan. Geli? Memangnya apa yang lucu? Ya Allah, Mbak, siapa yang gak geli coba? Setelah apa yang Rian dan kalian lakukan, apa mungkin aku mau kembali? Aku hargai keinginan kalian, tapi Tan, Mbak, maaf, aku gak bisa. Sampai kapanpun aku tak mau dan takkan pernah mau kembali pada Rian. Kisah kami sudah usai. Apalagi sekarang Mbak Marisa sudah menjadi istri Mas Rian. Hal itu menambah daftar alasan kenapa aku tidak mau kembali pada Mas Rian. Yaya berujar dengan sungguh. Tawanya tadi pun sudah lenyap. Tapi ya, kan tadi Mbak udah bilang, kalau perlu kami akan meminta Rian segera menceraikan Marisa. Dengan begitu kau yang akan menjadi satunya istri Rian. Mau Mas Rian sudah bercerai dengan Mbak Marisa pun, aku takkan pernah mau kembali, Mbak. Tolong jangan paksa aku kembali pada adik laki, Mbak itu. Sudah cukup luka yang ia torehkan. Kalau Mbak jadi aku, apa mungkin Mbak masih mau memaafkan suami Mbak? Dia tidur dengan perempuan lain loh, Mbak. Apa Mbak masih mau maafin? Nggak mungkin, kan? Apa kamu bilang, kamu mau nyumpahin Mbak? Kurang ajar kamu ya, baikin malah ngelunjak. Dasar sialan, raung Elena seketika emosi. Jangan sembarangan bicara kamu, jangan karena kami baikin kamu jadi ngelunjak, sok paling tersakiti. Baru juga jadi bos restoran sudah songong. Lihat nih, Marisa, dia pemilik butik ini, tapi dia nggak songong seperti kamu. Sentak Nurlela yang juga tidak terima Yaya mengatakan yang tidak tentang menantunya. Lah, kenapa Tante dan Mbak marah? Yaya, kan cuma bilang perumpamaannya aja. Namun Yaya tiba memikirkan kata Nurlela barusan. Mbak, ada apa ini? Kenapa kalian malah buat keributan di sini sih? Buat malu aja. Marisa yang baru selesai menuntaskan sakit perutnya segera keluar saat mendengar suara Nurlela yang meninggi. Untung butik belum ramai. Kalau ramai bisa kacau. Lihat ini, perempuan sok ini, dia bicara sembarangan pada mbakmu. Dasar manusia tak tahu malu, usir dia dari sini, Perempuan tidak tahu diri ini tak pantas berada di butikmu, Nurlela berkata sambil berkacak pinggang seolah-olah dialah bosnya. Yaya sampai menganga mendengar kata Nurlela barusan. Apa kata tante tadi? Butik ini milik Mbak Marisa? Iya, kenapa? Kau baru tahu. Kau pikir Marisa cuma perempuan biasa? Iya. Hei, dia pun bos seperti dirimu, tapi dia nggak songong kayak kamu. Memangnya kapan aku bersikap songong? Aku hanya mempertanyakan. Bagaimana kalau suami Mbak melakukan seperti apa yang Mas Rian lakukan padaku? Apa mungkin Mbak masih mau kembali padanya? Tutup mulutmu, sialan. Mas Hasta itu suami baik.
Dia nggak mungkin melakukan seperti apa yang kau katakan tadi. Elena semakin meradang mendengar kata Yaya barusan. Marisa, segera usir perempuan ini. Dia nggak pantas berada di butikmu. Yaya, lebih baik kau pergi dari sini karena aku takkan pernah menjual produk butikku padamu. Ayo, keluar. Kau hanya membuat keributan di sini. Usir Marisa yang hendak memegang tangan Yaya agar segera keluar dari sana. Apa katamu? Mbak, ini butik Mbak. Nggak salah. Yaya menggeser tubuhnya kemudian ia tergelak. Astagfirullah, Mbak, kalau ngibul itu ya kira lo. Jangan kelewatan seperti ini, cibir Yaya dengan tawa di bibirnya. Apa maksudmu? Kau meragukan kalau aku pemilik butik ini? Marisa melotot tidak terima. Cuy, dasar perempuan tidak tahu diri. Pergi sana, usir Nurlela. Bukan meragukan, tapi kenyataannya memang bukan, kan? Seumur hidup Yaya tidak pernah berdebat sampai seperti ini. Bahkan saat Nora dan Dr. Elvan mengatakan yang tidak tentangnya, ia masih bisa menahan diri. Tapi entah kenapa kali ini ia justru meladeni mantan mertua dan iparnya itu. Jangan lupakan juga ada selingkuhan mantan suaminya di sini. Aku memang pemilik butik ini. Apa perlu aku buktikan? Mata Marisa melotot dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Tanpa ia sadari beberapa karyawan sudah mulai mengerubuti mereka. Enggak, kamu nggak perlu buktikan, Mbak. Mbak hanya perlu menoleh ke arah kanan saja. Itu aja kok. Yaya berujar tenang seraya tersenyum tipis. Apa maksud kamu? Meskipun bertanya seperti itu, tapi Marisa dan ibu mertua serta iparnya mengikuti kata Yaya. Bila Nurlela dan Elena menatap heran pada sosok perempuan yang tadi datang bersama Yaya, maka berbeda dengan Marisa, tubuhnya seketika menegang. Keringat dingin mulai bercucuran disertai mulut yang tiba-tiba terbungkam. Alma berjalan mendekat dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Bila tadi posisi tangan Marisa yang seperti itu, maka kini tangannya justru luruh ke samping. Suaranya tiba-tiba tersangkut di tenggorokan membuat Nurlela dan Elena heran. Jadi Mbak yang punya butik ini? Alma tersenyum miring. Marisa menundukkan kepalanya, malu, sangat malu. Ia tidak menyangka kalau pemilik butik sebenarnya justru ada di sini. Ia benar tidak menyadari kehadiran Alma di sana. Ya jelaslah, dia ini menantu saya. Makanya, daripada temenan sama perempuan itu, lebih baik temenan sama menantu saya ini. Dia jelas kaya dan lebih patut kamu jadikan teman, seru Nurlela sambil tersenyum meremehkan ke arah Yaya. Marisa yang mendengar kata Nurlela, hendak menghentikannya dengan menarik pelan lengannya agar berhenti mengoceh. Tapi Nurlela yang tidak paham justru menepis tangan Marisa. Kamu apaan sih? Biar aja mama bicara. Biar perempuan ini malu udah berlagak sok anggun dan sok kayak di hadapan kamu, imbuh Nurlela. Dek, apa yang mama mbak katakan itu benar. Udahlah, buat apa temenan sama manusia munafik kayak dia?
Jangan karyawan tempo hari udah dibayar sama dia, jadi kalau ada yang nanya dia siapa, dijawab dia itu ownernya. Dasar penipu ulung, hardik Elena menimpali. Yaya terkesima setelah tadi mereka dengan wajah memelas meminta maaf lalu membujuknya agar mau kembali pada Andrian. Lalu hanya dalam sekejap mata, mereka justru berganti haluan. Wah, hebat ya, senang bertemu dengan Anda, sarkas Alma sambil tersenyum miring. Marisa ketar-ketir. Jantungnya berdegup benar-benar kencang. Ia sudah seperti baru selesai lari maraton puluhan kilometer. Ya jelas hebat lah, nggak kayak dia. Nurlela melirik sinis pada Yaya yang kini sedang mengulum senyum. Nurlela dan Elena makin belingsatan saja. Mereka ingin menghardik Yaya, tapi seruan Alma membuat keduanya refleks menoleh. Tasya, tolong bereskan semua barang Mbak Marisa sekarang juga, titah Alma tegas. Karyawan yang bernama Tasya pun segera mengiyakan dan bergegas berlalu dari sana membuat Nurlela dan Elena bingung. Sementara itu, Marisa yang mendengar itu tersebut jelas saja tersentak. Bu, apa yang ibu lakukan? Tanya Marisa dengan mata membulat. Pikirmu, Alma tersenyum menyeringai. Ibu mau pecat saya? Beo Marisa dengan mata kian membulat. Nurlela dan Elena yang mendengar itu pun saling menoleh. Mereka tampak jelas kebingungan. Apa mungkin saya mau mempertahankan karyawan yang tidak tahu diri sepertimu? Sudah melakukan korupsi, bersikap semaunya, kini ngaku sebagai pemilik butik. Bahkan kalau saya mau, saya bisa melaporkanmu ke pihak kepolisian karena perbuatanmu itu. Tegas Alma yang sedikit meninggikan nada suaranya. Sontak saja mata Nurlela dan Elena membulat. Apalagi saat Alma mengucapkan kata karyawan dengan sedikit penekanan. Karyawan, Beo Nurlela dan Elena bersamaan. Yaya terkekeh kecil. Tante Nur, Mbak Elena, kalau kalian belum tahu, perkenalkan, adik saya, Alma Hira atau kerap dipanggil Alma. Sama seperti nama butik ini, Alma Butik. Nah, dia ini adalah owner butik ini yang sebenarnya. Bukan menantu dan ipar kesayangan kalian ini. Jelas, kan kataku, Yaya berucap santai, namun mampu membuat kedua ibu dan anak itu terperanjat. Apa? Seru Nurlela dan Elena penuh keterkejutan. Itu nggak mungkin, seru Nurlela syok. Kalian jangan berdusta, nggak mungkin Marisa membohongi kita. Iya, kan, katakan sesuatu. Pasti mereka sedang membual, kan? Timpal Elena yang tidak percaya akan kata Yaya barusan. Bagaimana? Sudah, tanya Alma pada Tasya yang baru saja muncul kembali. Sudah, Bu, barangnya harus saya letakkan di mana? Bu Alma, saya mohon, maafkan saya. Saya tahu, saya salah. Saya menyesal. Tolong jangan pecat saya. Tolong beri saya kesehatan untuk membuktikan kalau saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya mohon. Mohon Marisa dengan kedua tangan menangkup di depan dada.
Alma tersenyum miring, sementara Nurlela dan Elena sudah pias dengan gemuruh di dada yang tak karuan. Ia menatap Marisa yang tampak memelas dan memohonkan, sementara Yaya sudah berdiri di samping Alma dengan raut tenang. Ia tak pernah menyangka kalau istri baru mantan suaminya itu sudah menipu mertuanya sendiri. Dengan ngaku sebagai pemilik Alma Butik. Kalau keduanya tidak datang hari ini, entah sampai kapan Marisa akan terus berdusta. Maaf Mbak, saya sudah tidak bisa mempercayai kamu lagi. Untung hutang Mbak, akan saya ikhlaskan. Anggap saja itu sebagai balas budi atas pertolongan Mbak waktu itu. Tapi untuk mempertahankan Mbak di sini. Sungguh saya tidak bisa, Mbak sudah mencoreng kepercayaan yang saya berikan. Sekarang tolong segera pergi dari sini. Ajak juga kedua orang itu dan aku harap ini yang terakhir kali aku melihat dia datang kemari. Cepat. Marisa menggeleng cepat. Ia tidak berhenti dari sana. Ia pun terlanjur menyukai pekerjaan itu. Selain pekerjaannya yang tidak berat, gajinya pun lumayan besar. Karena memang Alma sengaja memberikan gaji yang lebih besar sebagai tunjangan untuk anak Marisa. Bersambung.